Saya tidak berpikir itu akan berakhir 2-2. Itu adalah hasil yang sangat luar biasa. Ini adalah kata-kata manajer Swedia Lars Lagerbäck menjelang pertandingan terakhir grup dengan Denmark di Euro 2004. Di antara serangkaian bentrokan antara merah Denmark dan kuning Swedia selama bertahun-tahun, pertandingan ini dianggap sebagai yang paling berkesan dan memang yang paling terkenal terutama untuk rakyat Italia. Ya, Euro 2004 akan selalu dikenang oleh supporter Italia sepanjang masa. Dikenal sebagai konspirasi Skandinavia, Gel Azzurri harus tersingkir secara menyakitkan di Piala Euro 2004. Kisah ini bermula ketika UEFA melakukan pembagian grup. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, Italia masuk ke dalam grup C bersama dengan unggulan utama Swedia, Denmark, dan Bulgaria. Meski menempati pot non-unggulan, materi Gel Azzurri sebenarnya pantas menjadi unggulan utama. Dilatih Giovanni Trapattoni, Italia memiliki Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Francesco Totti, hingga Alessandro Del Piero. Di pertandingan pertama, Italia bertemu dengan Denmark di Estadio de Afonso Henriques Guimarães 14 Juni 2004. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Di tempat lain, Swedia membantai Bulgaria dengan skor 5-0. Selanjutnya pada pertandingan kedua, Italia bertemu dengan Swedia yang diperkuat oleh trio Freddy, Lechweng, Zlatan Ibrahimovic, dan Henrik Larsson. Skor akhir 1-1, sementara di Braga, Denmark memukul Bulgaria 2-0. Dalam situasi seperti itu, Swedia ada di puncak klasemen dengan 4 poin, diikuti Denmark 4 poin, sedangkan Italia berada di peringkat ketiga dengan 2 poin. Akhirnya, Italia harus menang di pertandingan terakhir melawan Bulgaria, sementara Swedia dan Denmark harus saling mengalahkan. Jika Swedia dan Denmark bermain imbang, Italia butuh kemenangan dengan skor besar atas Bulgaria. Jika gagal, tiket menjadi milik Denmark dan Swedia. Pada 22 Juni 2004, malam hari di Estadio do Porto, derby Skandinavia akhirnya terjadi dalam pertandingan yang menentukan di babak penyisihan. Denmark menghadapi Swedia dipimpin Marcus Mark dari Jerman. Swedia tertinggal 1-2 hingga menit ke-88. Tapi semenit kemudian, The Yellow Vikings mencetak gol penyama dengan skor 2-2. Di pertandingan lain, Italia hanya mampu menang 2-1 atas Bulgaria. Gol penentu kemenangan Italia diciptakan oleh Antonia Cassano di ujung laga. Hasil ini memastikan Swedia dan Denmark lolos ke perempat final dan Italia harus tersingkir. Dalam kacamata apapun, tidak ada yang salah dengan pertandingan itu. Tapi jika ditanyakan kepada orang-orang Italia, jawabannya akan berbeda. Mereka akan mengutuk dan mencaci maki orang-orang Swedia dan Denmark, bahkan Jerman, karena keberadaan sang wasit yang membuat Italia tersingkir. Hasil ini langsung memunculkan berbagai pradugaan aneh. Salah satunya adalah konspirasi Skandinavia, apalagi Euro 2004 hanya berselang 2 tahun setelah Italia dipermainkan tuan rumah Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Sama seperti konspirasi Korea Selatan, konspirasi Skandinavia adalah kambing hitam yang tepat untuk membela diri dari serangan pers dan supporter. Bedanya, insiden di Korea Selatan terlihat jelas di depan mata, dengan kartu merah dan pelanggaran dari tim tuan rumah yang diabaikan oleh wasit, dan semuanya merugikan Italia. Sementara di Portugal, apa yang menimpa Italia, Swedia dan Denmark hanya sebatas dugaan tanpa didukung oleh fakta yang logis. Sebenarnya dugaan munculnya konspirasi sudah dilontarkan Italia sejak sebelum kick-off. Dalam sesi konversi pers dalam pertandingan, wartawan Italia sempat menanyakan kepada pelatih Denmark dan Swedia apakah laga akan sengaja dibuat imbang. Tentu saja hal itu langsung dibantah oleh pelatih Denmark Morten Olsen. Itu konyol, jangan bicara tentang itu. Kami adalah orang-orang yang jujur, kami akan keluar untuk menang. Italia dapat berbicara tentang hal ini dan itu, tapi tidak dengan Swedia dan Denmark. Kami akan jujur untuk mendapatkan hasil terbaik, kata pelatih tim dinamit saat itu, Morten Olsen. Pelatih Swedia Tommy Söderberg bahkan sangat marah ketika ditekan oleh wartawan Italia untuk menjawab pertanyaan itu. Kami mengatakannya lagi, kami tidak akan membuat kesepakatan dengan Denmark. Ini adalah tentang gairah dan harga diri, kata Söderberg. Meski dibantah oleh para pelatih, hasil imbang adalah hasil yang telah diramalkan oleh banyak orang Italia dalam pertandingan tersebut. Dan faktanya demikian, laga Swedia menghadapi Denmark berakhir dengan skor 2-2 sesuai dengan prediksi banyak orang Italia. Swedia, Italia, dan Denmark semuanya menyelesaikan fase grup dengan 5 poin, namun Italia yang harus tersingkir.
Entah konspirasi atau tidak, baik secara sukarela ataupun tidak, Skandinavia Derby dianggaplah diatur untuk menggulingkan Gila Azzurri. Italia menyelinap kalah, sementara Skandinavia merayakannya bersama. Bagi Swedia dan Denmark, pertunjukan akan terus berlanjut. Memang mayoritas orang Italia marah kepada Swedia dan Denmark atas kejadian tersebut, tapi kemarahan mereka tidak bertahan lama. Salah satu yang segera melupakan kejadian tersebut adalah Buffon. Setelah turnamen, semua kembali ke klub masing-masing. Biasa saja karena semua orang membahas transfer yang dilakukan jelang musim baru. Saya sempat bertemu dengan beberapa teman Denmark yang bermain di Serie A, ujar Buffon. Mereka mengklarifikasi pertandingan tersebut. Saya mengatakan kepada mereka, jangan khawatir, kami tahu kalian adalah orang-orang yang profesional. Tapi kami butuh alasan untuk media dan supporter kami. Ini Italia, jika kami gagal, kami akan habis dihujat pers dan supporter. Dan itu dia kisah konspirasi Skandinavia yang berhasil pulangkan Italia dari Euro 2004. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya dalam dunia sepak bola, dan salam olahraga.